mulai absen, Ibu tanyakan dulu kabarnya ya. Ya. Oke, are you happy now? Yes. Do you feel happy? Yes. Kira-kira apa yang membuatnya semua anak-anak ini? Karena mungkin ketemu sama ibu guru? Ya. Alhamdulillah ya, berarti ibu sudah menjadi penyemangat ya. Boleh ibu guru duduk? Boleh. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Siapa yang berdoa di sini? Ya, silakan Agi Senamik untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Agi Senam Putri Utami, Hadir. Alfia, Halimah Musadia, Imam Cahyani, Nurul Fitria, Nazia, Nazila, yang ibu ngomongnya harus benar-benar ya. Sobiatul Munajah, Indah Muslimasari, Linda Bella, Lydia Alfiana. Ada yang belum ibu sebut mungkin kelupaan? Tuhaya. Oh, Tuhaya, maaf ya. Tuhaya. Hadir. Ya. Baiklah anak-anakku semua, anak penasaran enggak hari ini ibu guru mau mengajarkan tentang apa? Penasaran. Penasaran ya. Yang perempuan yang pakai hijab, pakai jarum pentul? Jarum pentul yang anak-anak gunakan itu jarum pentul yang ujungnya runcing atau bukan? Runcing. Yang ujungnya runcing ya. Kenapa? Silakan satu orang angkat tangan, apa alasannya? Angkat tangannya. Apa alasannya kenapa pakai ujungnya runcing nggak pakai yang tumpul? Ayo silakan, Agi Senam. Agar bisa menembus kain. Iya, agar bisa menembus kain. Ya, sudah benar jawabannya teman-teman? Ya. Ya, kalau sudah benar, ayo kita kasih. Ikuti dulu ya. Dikasih kue, dikasih dikasih kue. Wow. Nah, jarum itu pada saat dia menembus ke jilbab, itu kita sedang ngapain? Kita sedang melakukan apa? Ditekan enggak? Iya. Tekanan. Nah, tekanan itu tadi dia terjadi pada apa? Kalau jarum pentul itu zat padat, zat cair atau zat gas? Padat. Ada zat padat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat padat. Ini anak-anak, tekanan pada zat padat. Ada gambar apa yang sayang? Sepatu. Ada gambar Sepatu. sepatu yang ini ujungnya bagaimana? Runcing. Ujungnya
Kalau yang tengah, Lontong. iya, tumpul ya. Kalau sebelah sana, ujung sana ada gambar apa? Palu. Ada gambar apa? Palu. Ya. Nah, gambar yang ini berkaitan dengan tekanan pada zat Padat. Sebelum guru mulai menjelaskan lebih lanjut, kita akan melakukan ice breaking. Mau nggak kita senang-senang terlebih dahulu? Mau. Ya, ayo silakan berdiri. Supaya kita tidak tegang ya, baik ibu guru atau anak-anak supaya kita lebih rileks. Oke, kita akan untuk semangat, tapi versinya itu dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, ya, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, bisa? Ya. Oke siap. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ya, kalau ibu guru perhatikan ini udah jadi ini masih. Nah, jadi kita ulang sekali lagi ya, supaya benar-benar badannya ikut bergerak sayang ya. Ya. Lagi sekali boleh? Boleh. Nah, ini untuk kelompok yang ini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Alhamdulillah. Kalau sudah semangat silakan. Anak-anak mau lebih tahu lanjut tentang tekanan pada zat padat? Mau. Anak-anak lihat. Oh, belum nampak. Maaf. Ada? Yang sebelah kiri gambar apa? Palu. Ya, tamunya diapain? Dipantau. Dipantau, dipukul pakai apa? Palu. Pakai apa? Palu. Nah, kira-kira ya. Paku yang dipakai sama kegiatan sebelah kiri, paku yang mana? Paku yang A atau yang B? B. Kalau paku yang B dia apa? Goceng. Yang B dia Goceng. Kalau paku yang A, Turun. kalau misalnya paku A yang dipakai kira-kira bisa masuk nggak? Tidak. Bisa masuk ya. Nanti bisa jadi pakunya yang rusak atau kainnya yang rusak. Ya sayang ya. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini. Mengapa ujung paku dibuat runcing? Angkat tangan. Ayo jangan habiskan terus yang lain. Ayo silakan. Tidak seperti tadi. Ayo angkat tangan saja. Kenapa pakunya harus runcing? Ayo silakan. Silakan. Sofinya, kenapa ujung pakunya harus runcing, Sofi? Ya, udah Sofi silakan. Supaya apa? Supaya mudah. Supaya mudah digunakan. Supaya mudah digunakan, supaya mudah ngacaknya ke Kayu. ya. Kita kasih apa sih Sofi? Terus Tidak. Ya, sorry sekali. Kita kasih apa? Kita kasih kue. Kita kasih kita kasih kue. Nah, pertanyaan yang kedua. Di antara benda tumpul dan lucu, ya. Jadi ini maksudnya adalah bukan hanya paku saja, ya. Jarum juga tadi kan. Mana yang memiliki tekanan yang paling besar, yang lebih cepat nancap maksudnya? Lucu, ya. Seperti tadi alasannya, ya. Kita kasih apa? Kasih kue, kasih kasih kue. Lanjut. Untuk tahu perumusan daripada tekanan
pada zat padat, ya. Hari ini guru akan informasikan terlebih dahulu tujuan belajar kita. Yang pertama adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat, ya. Jadi pada saat kita menekan tadi, misalnya jauh betul, ya kita tekan berarti tekanan kan? Apa saja yang mempengaruhinya? Itu yang harus kita tahu sekarang, ya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari contoh-contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas tadi sudah kita sebutkan contohnya tanah, kayak daun betul, kayak paku, kan? Dan yang ketiga, itu tekanan pada zat padat. Kalau yang namanya pelajaran hitungan, berarti itu kegiatan anak-anak adalah menghitung. Siapa yang suka matematika di sini? Harus suka matematika, karena kalau suka matematika, IPA soal hitungan menjadi lebih bisa. Oke? Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran di sini, hari ini Ibu Guru sudah membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2 yang di belakang, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Oke, Fitri. Kelompok 2? Bella. Kelompok 3? Agisna, ya. Oh, apa yang akan kita lakukan hari ini, Ibu Guru? Ibu Guru sudah menyiapkan sesuatu, saya lihat. Penasaran? Ibu Guru juga penasaran. Ini yang sudah Ibu Guru siapkan. Bisa baca dari jauh? Bisa. Iya. Kalau tidak bisa baca, saya akan membantu. LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Jadi hari ini Ibu Guru akan bagikan masing-masing ke kelompok. Kemudian anak-anak akan melakukan praktikum sederhana terkait dengan tekanan pada zat padat, ya. Nanti anak-anak tinggal yang pertama tulis nama anggota kelompoknya, ya. Dan yang kedua anak-anak baca bahan langkah percobaannya seperti apa, ya. Kelihatannya aja ini ada bacaan-bacaan, tapi anak-anak cuma masuk aja. Nanti kalau anak-anak tidak paham, tinggal nanya sama guru, ya. Semudah. Oleh karena itu, ada beberapa penilaian yang guru ambil di sini, ya. Pada saat anak-anak diskusi kelompok, ya, itu semuanya harus kerja, ya. Misalnya satu tukang memperagakan, yang satu tukang tulis, satu tukang mengamati. Jadinya semuanya nanti kerja, ya anak, ya. Oke, ibu lanjutkan. Nanti anak-anak juga akan melakukan presentasi kelompok. Silakan. Ya, silakan tulis dulu nama temannya, nama sudah semua. Tulis dulu. Dengar arahan guru. Pertama, tulis nama anggota kelompok. Silakan ditulis dulu. Ya, tulis ya. Dan yang kedua, ya, karena di sana sudah tertera, ya. Saya sudah lihat alat dan bahannya. Bisa lihat di sana apa alatnya di sana yang pertama? Kelas visit. Ini guru sudah siapkan. Tahu kan? Ini mana untuk anak lawan yang satu kelompok yang guru lakukan dua. Tolongnya. Kelas visinya dua, ya. Ini juga kelas visinya dua. Semuanya bergerak sesuai dengan arahan di sana. Siapkan pulpennya, ya. Siapkan pulpennya. Lihat arahan pertama. Disuruh apa? Ingat itu sepadan. Siapkan alat. Guru kasih waktu 5-10 menit. Dikerjakan dengan tepat, ya. Ya, boleh baca. Ini aja nak, ini aja biasa. Nah, sudah itu. Lalu yang kedua,
kendalikan hasilnya. Bagus. Anak kalau belum paham silakan ditanyakan ya. Ingat anakku semua harus kerja sama. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Tidak sekarang. Silakan diskusi ya, Pak. Kalau sudah selesai, informasikan ke Bu Guru ya, supaya kita bisa. Kesimpulannya itu menjawab daripada tujuannya, ya. Misalnya di sana tujuannya apa? Untuk mempengaruhi apa? Apa pengaruh daripada tekanan terhadap gaya
menjawab daripada tujuan. Misalnya kesimpulannya apa? Gaya dipengaruhi oleh apa dan apa? Berdasarkan tujuan, ya. Iya, Dinda, Bella. Ini video ketik ada tuh. Yang mana saya? Iya. Oh, anak-anak coba perhatikan gambar yang kedua yang di bawah, ya. Kalau ini maksudnya adalah gaya yang kita berikan yang berbeda, ya. Jadi dia sama-sama runcing tapi gaya. Nah, yang berbeda, misal satu ditusuk pelan, satu ditusuk keras-keras, ya. Ya. Gayanya bagaimana? Kalau gaya yang sudah digunakan apa? Kalau ditekan sedikit itu gayanya lebih kecil sih. Gaya kecil, itu caranya. Gaya pada saat menekan gaya kecil. Kemudian serangan sang besar. Kalau kecil gaya kecil apa enggak? Kecil sih. Sandingkan enaknya. Ya, pakai sidat silakan. Kita sadar sidat kayak gaya kecil gimana? Yang kedua ini. Iya. Kita sidat luas kecil. Luas kan? Luas kan? Sudah jadi ya seperti kelompok ini anak-anak ya, jawabannya simpel tapi enak, nggak usah panjang lebar, ya. Kelompok ini sudah jadi. Terima kasih. Masih dipakai sayang. Mana plastisnya itu berakhir? Siap-siap saja kelompok 1 yang akan maju, ya. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Yang mana? Kita sedikit besar. Ini besar. Iya, besar saja. Ya. Yang besar, iya, ada sambil kaca itu gaya yang digunakan besar, ya. Simpel-simpel saja cara ya. Ini luas sekali bisa, ya. Ya, gitu kan. Nah, ini sederhana. Nah, kalau ini sudah pakai gaya yang kecil, kalau ini pakai gaya yang besar, ya. Gaya kecil, besar. Langsung dipraktikkan untuk yang kedua, ya. Baik, anak-anakku semua, segera kumpulkan. Silakan kelompok 2 dan 3, ya. Intinya saja kesimpulannya bagaimana, ya. Misalnya gaya dipengaruhi oleh apa dan apa berdasarkan itu eksperimen, ya. Sudah, Mak? Silakan.
kebanyakan. Kakak ibu supaya maksudnya supaya sama-sama ya udah. Kelompok 1 bahas ini, kelompok 2 bahas ini, kelompok 3 bahas yang ini. Oke, silakan maju kelompok 1. Silakan. Langsung aja ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan Mana anggotanya adalah? saya Nadia. Saya. Ya. Saya Baik, siapa yang akan membacakan jawaban? Silakan. Silakan. Jangan moderator yang lain. Silakan. Aku baca saja. Oke. Perhatikan ya untuk pertama nak, perhatikan. data dan hasil pengamatan pada versi untuk mengikuti dan mengukur Ya. dua permukaan yang menyebut kredit keterangan tekanan bekas pada manusia Ya. karena Sudah. besar Fokus. Sudah? versi permukaan yang menyentuh Dengar anak-anak? keterangan yang bekas pada manusia tekanan besar. Iya, jadi kalau bersuara harus lebih besar, nak ya. Baik, kita akan membuktikan apakah sama jawabannya dengan anak-anak. Ketika runcing, maka kalau luas permukaan yang menyentuh itu runcing, berarti luasnya besar apa kecil? Kecil. Kalau kecil dia akan lebih dalam kan tekanannya. Lebih dalam itu juga berarti tekanannya makin besar. Bagaimana kalau kita pakai yang tumpul itu ya? Kalau pakai tumpul lihat kan? Ini yang runcing. Karena kita pakai yang tumpul sayang. Yang tumpul dengan gaya yang sama. Bukan sudah hantam sampai lembur, nggak usah ya. Nah, dengan gaya yang tadi. Ini sama. Nah, mana yang lebih dalam? Yang runcing apa yang tumpul? Yang runcing ya. Baik, berarti jawabannya ketika luas permukaannya kecil, maka tekanannya adalah besar. Ketika luas permukaannya adalah tumpul atau besar, maka tekanannya akan menjadi kecil. Kasih tahu ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kita kasih W, dikasih O, dikasih W. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Yang kelompok 2. Silakan. Silakan maju saja, maju. Kelompok 2. Jangan ketawa-ketawa, enggak boleh. Jangan injak kakinya sebagai delapan. Silakan, serius supaya cepat waktunya. Silakan. Siapa jadi moderator langsung? Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok. Rumah anggota kelompok. Nama anggota kelompok saya tidak dalam hadir dan saya seperti aja. Iya. Yang ketawa sudah bisa ya? Sudah, silakan Sofi akan membacakan jawabannya. Sofiatul Munajat. Silakan Sofiatul. Saya pada saat menekan giliran sedikit agar cepat masuk atau kecil. Ya. Dari keterangan mana bekas pada platisin besar. Perhatikan temannya nak. Terus. Saya pada saat menekan dengan tekanan besar. B. Tekanan bekas pada platisin sangat besar. Sudah. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Tidak ada, berarti kelompoknya hebat-hebat. Saya Ya. dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa untuk kelompok 2? Wah, luar biasa. Ya, terakhir kelompok maju. Tidak membahas tentang kesimpulan. Silakan. Nantinya kalau silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Indra Puspitasari dan di sebelah saya ada Sunan Guru kami. Saya Layani Sani Halira. Silakan. Kita akan membacakan jawaban kesimpulan. Kesimpulannya, luas membekali tekanan pada benda. Ya. Yang artinya luas mempengaruhi benda. Contoh, ketika kita menancapkan benda yang tajam, maka itu tidak memerlukan tekanan yang lebih besar. Akan besar. Ya. Ya. Sedangkan jika kita melakukannya dengan benda tebal, maka memerlukan tekanan yang lebih keras. Iya. Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan, silakan gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih apa untuk kelompok 3? Mana jawabannya tadi? Senang melakukan eksperimen? Jadi di pelajaran IPA itu ketika anak-anak dapatkan perumusan tertentu ya, itu sudah berasal dari eksperimen tertentu ya. Contohnya eksperimen yang tadi. Yang kedua, guru belum contohkan yang tadi ya. Yang kedua, perhatikan ya. Apakah tekanan ini dipengaruhi oleh gaya? Pertama, ibu guru akan memberikan gaya ya melalui bolpen ini. Nah, perhatikan. Dengan gaya pelan-pelan saya berlemas. Sudah lihat tekanannya? Kecil juga kan? Nah, kalau ibu guru tekan dengan kuat, saking ibu sebel misalnya sama orang, bagaimana? Iya, lebih besar. Gaya besar, tekanan juga Besar. gaya kecil, tekanan juga Kecil. Tapi dia akan berbanding terbalik dengan Luas. Kalau luasnya kecil, tekanannya yang besar. Kalau luasnya besar, tekanannya yang kecil. Oke? Oke. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Masih tetap semangat. Masih. Ya. Kok semangat ya? Tapi tidak versi dalam ini. Ya. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
Nah, ini dia saya. Tekanan pada zat padat. Apa itu tekanan pada zat padat, Ibu? Berarti kita melakukan tekanan menggunakan zat padat. Apa itu, Bu? Tekanan pada zat padat bisa dibaca besarnya apa? Besarnya gaya pada zat padat yang luas permukaan benda tersebut. Iya, coba perhatikan. Tekanan adalah gaya yang Ibu berikan melalui zat padat ini ke luas permukaan, ya, sesuai dengan arahan yang tadi. Rumus daripada tekanan pada zat padat bisa dibaca apa, anak? Baca. P sama dengan Tekanan Pascal pada ya. Kita baca rumusnya dulu ya. P sama dengan F per A. Ya, keterangannya apa? P itu tekanan. Apa satuan tekanan? Berasal dari bahasa Inggris P. Pressure. Press. Tekanan. Satuannya apa, Nak? Iya, boleh Pascal atau Newton per meter anak dulu. Boleh Pascal juga aman, ya. Dan yang kedua, setelah P ada F. F itu apa? Gaya tekan. Ya, gaya yang kita berikan tadi. Kuat apa? Lemah, ya. Satuannya apa kalau gaya? Newton, ya. N itu Newton. Kemudian kalau A apa? Luas permukaan. Luas permukaan. Apa satuannya? Meter pangkat 2, ya. Ibu-ibu, nanti kalau yang dicari kan P sama dengan F per A, Bu. Bagaimana yang dicari F? Bu, bagaimana yang dicari A? Oleh karena itu kita manfaatkan rumus daripada segitiga piramida. Lihat ya, lihat sini. P, oke. F sama A. P itu apa? P tekanan, ya. Satuannya apa? Pascal. F itu apa? Gaya. Satuannya apa? Newton. A itu apa? Satuannya apa? Kalau saya nyari P, saya tutup P, jadinya F per A. F lagi A. Bu, kalau saya nyari F bagaimana, Bu? Tutup, jadinya P dikalikan dengan A. Nah, jadi kalau Ibu nyari A, caranya F dibagi B. sudah. Ada pertanyaan dulu di perumusan ini? Kalau tidak ada, mari kita masuk ke contoh soal. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, kita masuk ke contoh soal, ya. Nah, ini sebentar dulu. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat apa saja, Nak? Ada gaya sama luas. Sesuai rumus. Sama kan? Sama ya. Nah, ini dia jawaban yang kita itu. Kalau F besar, P-nya akan besar. Kalau A-nya besar, maka P-nya akan menjadi kecil, ya. Nah, ini boleh sambil ditulis saya ya, supaya anak-anak lebih mengerti. Contoh soal, yuk.
Diketahui apa? Ditanya apa? Jawab. Silakan. Guru arahkan ya. Bisa bagi semua bagaimana dan teman-teman yang lain semuanya perhatikan. Ini apanya? Ya, ya. Sudah semua? Bagaimana anak-anakku semua? Ada yang sudah nomor 1? Ayo silakan nomor 1. Ya, lagi di sini ya. Nomor 1 ya. Langsung saja diketahui gitu ya. Diketahui apa, ditanya apa. Silakan. Perhatikan semua ya, perhatikan tentang sudah. Ya, sama dengan baik. Ya, silakan dibaca saja. Perhatikan ya, temannya mau menjawab, silakan diketahui. Ada diketahui ya, biasa. Ya. Boleh ada sini sedikit. Ya, betul. Iya, perhatikan. Betul. Nomor 2. Ditanya T. Terus jawab. T sama dengan berapa 200 bagi 8? 25 pas. Ya. Ada yang beda jawabannya? Kelompok 2 sama? Kelompok 3 sama jawabannya? Ya, kita kasih apa?
sama dengan 20 PA. 20 Pascal. Terus F sama dengan 20 kali 5. yang ditanya apa nih saya? Yang ditanya adalah berapakah gaya yang dihasilkan benda tersebut. Apa rumus F nak? Ada di sebelah sana. Apa? F sama dengan A kali P. Ya, P kali A sama tak dengan A kali P? Sama. Berapa P kali A? 100. 20 dikali 5 berapa nak? 100. 100. Apa kalau gaya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita siapa? Kasih ibu, kasih duit. Wow. Alhamdulillah. Capek. Baik, silakan berdiri lagi. Kita SBB lagi sekali aja. Silakan berdiri. Berdiri. Sudah pernah Bu Guru di kelas ini up down itu belum pernah? Udah? Ikuti Bu Guru ya. 1, 2, 3. Up down, and say. Up to the right and say to the left. Up and down, and say. Silakan duduk. Lagi satu item lagi ya. Nah, kita akan masuk ke penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa yang pertama? Paku dan juga kalau kita tadi jarum pentul ya. Dibuat apa? Runcing supaya mudah masuk ke hijab. Kalau paku berarti supaya tidak ditancapkan ya. Kemudian yang kedua, ini kaki apa? Bebek dia lebar apa enggak? Dia lebar. Kalau dia runcing nanti dia tertancap di tanah lumpur, makanya dia lebar dan juga ada lapisannya itu yang membuat dia bisa berjalan di tanah lumpur. Kemudian yang ketiga, ya mobil ini baterai didesain khusus ya supaya bisa dia berjalan di tanah yang lumpur ya. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Guru lanjutkan. Kita akan melatih kemampuan anak-anak terkait dengan materi tekanan pada zat padat. Masih semangat anak-anak semua? Masih. Yang namanya belajar kita harus tetap sabar dan semangat. Oleh karena itu Ibu Guru akan memberikan latihan, kita tambah lagi ya. Karena apa? Kalau sudah materi ini dia sudah selesai, tapi latihannya yang Ibu Guru akan tambah. Silakan anak-anak. Ibu Guru kasih latihan soal sebanyak 5 ya. Jadi yang 5 itu soalnya ada yang teori dan juga ada yang hitungan. Are you ready? Ready. You ready? Silakan kita mulai dari nomor 1. Kalau tidak ada bukunya minta tolong kasih ya, karena semuanya harus ada jawabannya ya. Iya. Karena ini adalah nilai mandiri atau individu. Kalau tadi kan nilai kelompok. Apa yang dimaksud dengan tekanan pada zat padat? Nomor 2. Apa yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Nanti misalnya kalau tidak selesai baru jadi KPR ya. Kemudian yang ketiga, apa contoh
dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anak sebut cinta itu 3 saja ya. Minimalnya itu 3. Kemudian yang nomor 4 baru latihan soal hitungan. Jika ibu guru menekan pulpen, tadi kan kita pakai pulpen kan? Menekan pulpen ke plastisin dengan gaya 10 Newton. Jika luas ujung pulpen adalah kan 2 meter, berapa tekanan ya? Kemudian yang terakhir, berapa gaya yang dibutuhkan untuk menancapkan batu dengan tekanan 10 Pascal dan luas 2 meter. Silakan anak-anak. Ini latihan soalnya ditambah lagi ya. Silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Semuanya menjawab karena jawabannya akan dikumpulkan saya ya. Tadi semuanya sudah ada jawabannya di presentasi. Ya, dijawab mana? Jawab ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu.
laksanakan dengan baik. Kalau memang habis waktu kita baru kita jadikan PR, tapi jangan jadikan PR, kerjakan dulu semuanya ya.
kalau pas kali anak-anak sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai, jangan lupa tulis nama dan kumpulkan ke depan jawabannya. Silakan. Silakan anak-anak. Sudah tulis nama nak? Silakan anak-anak yang lain. Mana lagi? Ya, guru tunggu ya, yang belum. Duduk dulu saya. Duduk. Silakan anak-anak semua, boleh dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan jawabannya. Nah. Kelompok 3 belum selesai. Ya, itu guru tunggu ya. Untuk kelompok 3. Karena kita masih akan melakukan refleksi, ya. Refleksi itu tahu apa? Refleksi itu adalah tanggapan anak-anak saat belajar hari ini. Apakah anak-anak malas banget atau saya senang belajar hari ini, ya? Nanti anak-anak ungkapkan di secari kertas input yang sudah guru siapkan, ya? Ya, ibu guru tunggu dulu, ada yang belum selesai. Kita tunggu temannya dulu. Ngantuk saya? Iya. Walaupun ngantuk, aku tetap semangat belajar. Baik, silakan. Oke, anak-anak semua, silakan. Tibalah kita pada akhir pembelajaran, ya. Guru mau bertanya dulu sebelum anak-anak isi refleksinya ini. Silakan. Iya. Boleh diminta apa? Jadi hadiahnya. Iya. Halo. Kita sudah selesai belajar ya? Sudah. Setiap kita belajar tentu saja ada masalah. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, baca. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat badan adalah layar dan luas permukaan bidang tempat. Iya, jadi faktor yang mempengaruhi tekanan ada dua, yaitu apa sayang? Yaitu gaya dan juga luas permukaan bidang tekan. Kemudian yang kedua, baca. Semakin besar gaya maka semakin besar tekanan dan sebaliknya. Iya, langsung saja ya.
semakin besar tekanan, maka akan semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Kemudian selanjutnya apa? Semakin besar luas permukaan didasarkan suatu benda, semakin kecil tekanannya, dan sebaliknya. Ya, ini nama luas permukaannya. Semakin dia kecil, tekanannya akan semakin besar. Ya, anak-anak ya. Senang belajar hari ini? Senang. Anak-anak senang ibu senang. Ya. Kalau sudah, anak-anak halo. Anak-anak akan melakukan ini pengisian refleksi, ya. Meliputi di sini yang pertama, perasaan saya saat belajar IPA adalah, tulis saja. Ini bukan berarti jawabannya saya bukan itu maksudnya. Anak-anak senang nggak belajar IPA, ya? Dan yang kedua, hal yang Anda pelajari, apa? Sana, ya. Kemudian hal yang masih membingungkan, saya bingung di rumusnya apa. Kemudian harapan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu, besok kita game atau apa? Ya? Ya. Sudah siap untuk dibagikan? Ya. Teman kertas yang kecil, jadi tulisannya harus kecil juga ya. Jangan lupa tulis namanya, ya. Wow. Ini semua harus diisi jadi bahan untuk ibu guru. Kalau Sida bisa tulisnya panjang-panjang, unek-unek Sida, silakan dikeluarkan juga, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Untuk latihan yang tadi nanti Bu Guru periksa di rumah ya. Minggu depan guru bagikan. Anak-anak minta tolong jawablah sesuai dengan perasaan anak masing-masing. Ya. Kalau panjang jawabannya bagus ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Pelan-pelan saja tapi. Dibaca nak? Ya, harapan untuk selanjutnya Bu, misalnya besok kita belajarnya di lingkungan aja, kasih tahu gitu. Bu, besok kuisnya pakai internet aja, gitu silakan. Ya. Bu, besok kita nggak usah banyak ice breakingnya, nah itu harapannya, silakan. Apa saja nak boleh? Ya, bukan. Sudah Bu? Sudah. Ya. Yang belum nggak apa-apa, lanjutkan saja. Yang sudah boleh nanti ke depan jadi bahan acuan untuk ibu guru. Silakan. Tulis nama, tidak. Ini belum, silakan ditulis ya. Tulis nama. Boleh dulu kalau semuanya harus mengumpulkan refleksinya. Tidak apa-apa. Tulis saja dulu pelan-pelan. Ternyata ini ada yang jawabnya simpel, ada yang jawabnya panjang. Tidak apa-apa. Ntar pas ibu sebutkan, ibu nggak akan sebut nama ya.
senang. Angka praktiknya 1, apa lagi? Presentasinya 2, apa lagi? Kerjakan soal perhitungan, apa lagi? Materi baru, ya ini materi kelas 3 ya. Terus apa? Tampilan materinya gimana? Mana lebih bagus ngajar pakai ini atau hobi tulis terus? Ya, berarti ada kemajuan ya. Oke, kalau yang buat anak-anak sebelum hari ini apa sih? Oh, maunya keluar ya. Keluar itu maunya normal ya. Tapi kita harus bersabar, harus disiplin Pak. Tuh ya. Boleh Ibu acak saja, Ibu guru mau bacakan di sini ya. Karena masih ada waktu sedikit. Oke. Ibu guru diperkenalkan, Ibu guru mau baca. Kita lihat ya. Dari sini titik. Perasaan saya saat belajar IPA hari ini senang. Alhamdulillah. 2. Hal yang saya pelajari pada hari ini adalah tekanan pada zat padat. Benar tidak? Benar. Yang ketiga, hal yang masih membingungkan saya, rumusnya agak membingungkan. Kalau begitu, kalau sudah habis waktunya, nanti di saat keluar main boleh bertanya atau chat sama guru atau kita langsung ya, video call juga bisa ya. Harapan untuk pembelajaran selanjutnya, semoga pelajaran selanjutnya tambah seru. Amin ya Rabbal alamin ya. Boleh guru bacakan lagi 1? Boleh. Perasaan saya saat belajar IPA hari ini senang. Oh, ada yang sebel ya? Iya. Hal yang saya pelajari hari ini, tekanan pada zat padat. Hal yang masih membingungkan, tentang perhitungan. Oh, berarti rata-rata perhitungan ya? Ya, ini berarti intinya matematikanya yang kurang ya. Kalau mau mencintai IPA di pelajaran hitungan, matematikanya harus lebih dimantapkan. Kemudian harapan untuk pembelajaran selanjutnya memperbanyak penjelasannya. Siap ya? Ini 1 dan oke, sudah kenyang belajarnya? Sudah. Kalau sudah kenyang, tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Kita apresiasi untuk diri kita semua dengan WAWO. 1, 2, 3. Kita kasih W, kasih O, kasih W. Luar biasa. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Silakan program. Berdoa baik. Berarti tekanan pada zat cair. Nanti anak cari informasi tentang tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Oke? Terima kasih atas waktunya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.